Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini meskipun masih hari tasyrik, saya tetap adakan kajian dengan pertimbangan minggu lalu sudah libur. Dan ada kemungkinan, tapi belum pasti, ada kemungkinan di akhir Juli nanti juga ada liburnya, entah satu kali Senin maksudnya, entah 2 kali Senin bahkan bila dibutuhkan, atau bisa jadi malah nggak ada libur. Jadi belum pasti dan khawatirnya nanti ada 2 kali libur, akhirnya dalam 1 bulan kajiannya cuma 1 kali. Jadi saya dan admin tadi kita sepakat adakan saja kajiannya. Ya. Lagi pula meskipun malam ini hari tasyrik kan, mungkin teman-teman di rumah saja, tidak ada kegiatan yang berarti. Jadi ya, sebaiknya kita isi dengan ilmu supaya hari-hari kita isinya adalah ibadah dan pahala. Pada hari ini kita akan lanjut bahasan tentang hukum yang berkenaan dengan masjid. Masih dalam pembahasan Sholatul Mukmin atau ensiklopedi sholat jilid yang kedua di buku Bahasa Indonesia halaman 47 dan di buku yang berbahasa Arab halaman 593. Kata penulis, Sholatun nisa'i fil masajidi ja'at fil ahadits as-sahihah, dan seterusnya. Untuk menghemat waktu, kita dengarkan membaca Indonesianya, saya simak bahasa Arabnya. Hukum yang berkenaan dengan masjid. Poin yang ke-26. Salat kaum wanita di masjid yang disebutkan dalam beberapa hadis sahih. Namun demikian, salat mereka di rumah adalah lebih baik, selama keluarnya mereka tidak mengundang fitnah, misalnya memakai wangi-wangian, bertabarruj atau berhias sehingga menarik perhatian, sufur atau tidak menutupi aurat sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat, atau memperlihatkan perhiasan. Hendaklah kaum laki-laki mengizinkan mereka dan tidak melarangnya. Tetapi jika dibarengi dengan berbagai hal mungkar tersebut, tidak wajib dan tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan bagi mereka keluar rumah. Nah, itu dulu. Bolehkah wanita ikut sholat di masjid? Di sini disebutkan ada banyak hadis yang sahih yang menjelaskan tentang bolehnya wanita sholat di masjid. Tapi ada tapinya di sini. Washolatuhunna fil buyuti afdal. Kata penulis, sholat mereka yaitu para wanita di dalam rumah-rumah mereka itu lebih utama. Ya. Kemudian tapi yang kedua, kebolehan untuk wanita pergi ke masjid ini ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah tidak ada fitnah yang ditimbulkan, seperti wanita ini ya dilarang untuk menggunakan wangi-wangian yang semerbak. Karena ada sebagian wangi-wangian yang itu ada wanginya tapi tidak ada bau semerbaknya. Ya, seperti sebagian wangi-wangian yang kalau nempel di roll on misalnya, kemudian dioles di ketiak, ini tidak tercium, maka tidak apa-apa. Lagi pula nanti bisa jadi saya tidak tahu membahasakan yang baik bagaimana, tapi konon ada sebagian wanita yang ketika datang tidak menggunakan misalnya bedak ketiak atau tidak menggunakan roll on. Baju yang dipakai sudah beberapa hari, akhirnya menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan ini akhirnya menimbulkan fitnah di antara sesama jamaah wanita. Jadi bukan berarti tidak boleh menggunakan wangi-wangian bermakna tidak pakai apa-apa, lalu kemudian misalnya tercium bau ketiak atau yang semacam itu. Yang diinginkan adalah agar wanita ini tidak menggunakan parfum semerbak.
Adapun sesuatu yang dia gunakan di sebagian badannya seperti di ketiaknya untuk menghilangkan bau badan, maka ini tidak mengapa. Kemudian tidak boleh tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj itu artinya bersolek, yaitu menggunakan sesuatu yang di wajahnya atau di pakaiannya menimbulkan pesona kecantikan seorang wanita yang bisa menarik perhatian mata para lelaki. Seperti akhwat datang ke masjid tapi matanya dikasih eyeliner. Jadi semakin, ya tanya aja sama ikhwan-ikhwan gitu ya. Jadi kalau pakai cadar terus matanya itu ada eyelinernya lebar begitu ya di ujung-ujung matanya. Itu menimbulkan apa ya? Daya tarik begitu. Kan kalau wanita Indonesia kan matanya kan tidak begitu lebar. Ketika ditambah misalnya biar jadi, orang bilang itu gaya gotik. Ya, itu kalau terlihat, ya, khawatirnya nanti menimbulkan fitnah syahwat. Ustadz, masa sampai segitunya? Mungkin saja. Misalnya parkiran motor, yang mau parkiran di situ ada 2 pasang suami istri yang turun dari motor bersamaan. Kemudian secara tidak sengaja suaminya si A, si suami yang sebelah sini melihat istrinya yang sebelah situ, ya kan? Kemudian terfitnah. Dia tahu lagi, ini si fulan ini istrinya namanya si Anu, kenal dia misalnya. Ya, besok-besok nempel di hatinya. Kok tertarik sama si istrinya orang? Gara-gara pertemuan di parkiran melihat matanya yang kok menarik begitu. Ya. Kemudian sufur artinya membuka aurat. Dan ini banyak terjadi di kalangan wanita-wanita awam, di mana mereka datang ke masjid, mukenanya ditenteng di tangan. Ya, bahkan ada sebagian yang seperti dulu ada tetangga, dia kalau pergi ke masjid suaminya pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci. Istrinya dibonceng di belakang, istrinya pakai celana pendek, pakai baju kaos dan terbuka kepalanya. Nanti setelah dia wudunya campur lagi dengan laki-laki. Ya, jadi kita lihat auratnya, kemudian dia berwudu campur baur dengan laki-laki. Setelah dia masuk di soft perempuan, baru dia pakai mukenanya. Maka ini bukan sekadar makruh, ini haram datang ke masjid seperti itu. Sebagaimana tadi disebutkan di bagian akhir, wa yuhramu 'alaihinna al-khuruj. Dilarang bagi mereka, diharamkan untuk keluar dari rumahnya meskipun tujuannya adalah ke masjid. Kemudian izharul huli, yaitu menampakkan perhiasan. Seperti sebagian akhwat datang ke masjid menggunakan perhiasan-perhiasan yang justru semakin mendatangkan fitnah syahwat. Misalnya pakai mukena, yang mukena ini justru menarik perhatian laki-laki. Kalau mukena kemudian ada bling-blingnya. Bling-bling itu apa ya? Ada sesuatu yang menarik, mengkilat gitu. Mukenanya warnanya pink, jreng. Ada bunga-bunganya warna kuning. Ya, itu akan semakin menarik perhatian. Begitu juga dia pakai gelang-gelangnya. Gelang-gelangnya begitu banyak. Kemudian ada sebagian perempuan itu pakai jilbab tapi anting-antingnya di luar. Iya enggak? Pernah lihat? Itu anting-antingnya di luar dari jilbabnya terus menggelantung gitu. Jadi kalau dia toleh ke kanan, toleh ke kiri, giwangnya itu kling-kling gitu. Jadi membuat orang menarik perhatian gitu ya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Bila tidak ada fitnah yang seperti tadi, maka laki-laki dilarang melarang wanita ke masjid. Bila tidak ada fitnah-fitnah seperti tadi, seperti parfum semerbak, tabarruj, menampakkan perhiasan, maka laki-laki dilarang melarang wanita untuk pergi ke masjid. Mereka wajib untuk membolehkan wanita ke masjid.
Tapi kalau ada fitnah seperti tadi, maka diharamkan. Apa dalil-dalilnya? Adapun di antara hadis yang membahas tentang hal tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Jika istri salah seorang di antara kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, hendaklah dia tidak melarangnya." Dalam lafaz Muslim disebutkan, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjid-masjid Allah." Dalam lafaz Abu Dawud menyebutkan, "Janganlah kalian melarang istri-istri kalian dari masjid Allah, meskipun rumah mereka lebih baik bagi mereka." Yang kedua, dari Zainab Ats-Tsaqafiyah dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian, maksudnya kaum wanita, akan menghadiri sholat Isya, hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian pada malam itu." Dalam sebuah lafaz disebutkan, "Jika salah seorang di antara kalian, yaitu kaum wanita, menghadiri masjid, hendaklah dia tidak memakai wangi-wangian." Yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW bersabda, "Siapapun wanita yang memakai wangi-wangian, hendaklah tidak menghadiri salat Isya terakhir bersama kami." Yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian melarang hamba-hamba perempuan Allah dari masjidnya, tetapi biarkanlah mereka pergi dalam keadaan tidak memakai wangi-wangian." Yang kelima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Salat seorang wanita di dalam kamarnya lebih baik daripada salatnya di ruang tengah. Salatnya di ruang terdalam," maksudnya yang khusus, "lebih baik daripada salatnya di dalam kamarnya." Hadis 1-4 ini sudah jelas menerangkan bahwa wanita itu boleh untuk pergi ke masjid dengan syarat-syarat tadi yang sudah kita bahas. Mulai dari hadis kelima, ini ada permintaan dimohon kendaraan dengan plat KT 1452 LV untuk memindahkan kendaraannya karena kendaraan di belakangnya hendak keluar. KT 1452 LV. Saya jadi teringat, begitu juga tidak diperbolehkan wanita untuk datang menggunakan benda-benda yang sekiranya itu adalah benda-benda yang tidak mencerminkan zuhud, dan itu termasuk perhiasan wanita seperti LV, Louis Vuitton, ya, tas Hermes dan yang semacam itu. Wanita-wanita membawanya ke masjid lalu kemudian mengundang perhatian wanita-wanita yang lain. Ya, Ustadz punya saya palsu aja kok KW. Berarti itu menggunakan barang tiruan, dan coba dicek lagi apa hukum menggunakan barang tiruan. Lanjut, tadi spill aja ya. Berikutnya di hadis yang kelima ada penjelasan tentang kadar sholat wanita di dalam rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid. Dan di dalam rumahnya ada ruang tamu, ada kamar tidur, maka kamar tidur itu lebih utama daripada ruang tamu. Dikarenakan ruang tidur itu lebih tertutup biasanya ketimbang ruang tamu. Coba dibaca penjelasannya. Dengan demikian, hadis di atas menunjukkan bahwa pahala sholat seorang wanita di tempat tinggalnya atau di tempat dia bersembunyi adalah lebih banyak daripada pahala sholatnya di ruangan yang berada tepat di depan pintu utama rumah atau ruang tamu, yang ruangan itu adalah ruangan yang kurang begitu tertutup. Sholat seorang wanita di dalam ruang kecil di dalam rumah yang besar lebih baik daripada di dalam rumahnya, karena alasan utamanya adalah ketertutupan. Dengan demikian, suatu tempat yang semakin tertutup, maka sholat di tempat itu adalah lebih baik. Ya. Wanita sholat di tempat yang lebih tertutup di dalam rumahnya lebih utama daripada sholatnya di ruang-ruang yang terbuka di rumahnya. Lanjut, hadis yang keenam. Yang keenam dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi SAW bersabda, "Sebaiknya pintu ini kita biarkan untuk kaum wanita saja." Nafi' berkata, Ibnu Umar tidak pernah masuk melewati pintu itu sampai wafat. Artinya,
jika kita biarkan pintu ini khusus untuk kaum wanita, akan lebih baik. Yang demikian itu agar tidak terjadi ikhtilat antara laki-laki dan wanita pada saat masuk dan keluar masjid ketika mereka hendak menghadiri sholat berjamaah, sehingga tidak muncul fitnah. Oleh karena itu, sudah selayaknya masing-masing masjid membuatkan beberapa pintu khusus keluar masuk bagi kaum wanita. Yang demikian itu jika keadaan aman dari fitnah. Jika tidak aman, mereka dilarang untuk hadir. Ya. Berarti ini syarat tambahan. Kalau tadi di antara syaratnya adalah tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh bertabarruj, tidak boleh menggunakan perhiasan-perhiasan. Ya. Maka kita tambahkan di antara yang juga bisa menjadi syarat adalah apabila masjid tersebut tidak dikhawatirkan ikhtilat. Seperti masjid itu pintunya cuma satu. Lalu kemudian yang datang banyak. Bapak-bapak masuknya lewat pintu situ, padahal itu adalah tempat barisan perempuan. Jadi bapak-bapak selalu melintasi perempuan. Kita bayangkan masjid Jabal Suada ini pintunya cuma di sebelah sana. Sini-sini nggak ada. Lalu ibu-ibu mau bikin soft di situ. Sementara pintunya cuma di situ. Kalau kita mau masuk, selalu kita lewati perempuan-perempuan. Maka ini bisa menjadi fitnah. Maka kalau kondisinya demikian, maka perempuan dilarang untuk datang. Adapun yang terbaik bagi orang yang membangun masjid, disediakan pintu bagi laki-laki dan pintu bagi perempuan. Sebagaimana di masjid ini. Ada pintu kanan, ada pintu kiri, dan ada pintu di belakang kiblat. Lanjut. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, lahiriah hadis menunjukkan bahwa kaum wanita tidak dilarang untuk mendatangi masjid, tetapi dengan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, yang diambil dari beberapa hadis, yaitu tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak berhias, tidak berteriak-teriak sehingga suaranya terdengar, tidak memakai baju yang bagus, tidak berikhtilat dengan laki-laki, tidak juga remaja-remaja putri atau yang seumurannya yang dapat menimbulkan fitnah, dan tidak boleh melewati jalanan yang dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kerusakan atau yang semisalnya. Nah, saya kira sudah jelas ya di 26 ini. Nah, sekarang kita masuk di 27. Al-ihtiba'u fil masjidi qabla sholatil jumu'ati wal imamu yakhtub. Poin ke-27, duduk bertinggung di masjid sebelum sholat Jumat ketika imam tengah menyampaikan khutbah. Stop dulu. Sebaiknya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, kalau kita ingin menerjemahkan sebuah buku, bila ada istilah syar'i yang penting untuk disosialisasikan, maka yang terbaik adalah kita sebut dulu istilah itu, dicetak miring, kemudian diberi dalam kurung. Seperti contohnya di sini, tadi dibacakan langsung duduk bertinggung. Padahal bagus kalau kemudian disosialisasikan dulu istilah Arabnya supaya orang terbiasa untuk mengetahui istilah syar'i itu. Ya, istilahnya adalah al-ihtiba. Apa namanya? Coba saya ejakan Indonesianya. AL kemudian garis datar IH TI BA koma atas. Kalau pakai bahasa Arab alif lam kemudian hamzah di bawah pakai H kemudian ta ba alif kemudian hamzah di akhirnya. Coba dibaca. Al-ihtiba. Apa namanya? Al-ihtiba. Nanti tim korektor bisa fotokan itu. Tulisnya al-ihtiba. Pakai cetak miring dalam kurung duduk bertinggung. Atau duduk memeluk lutut. Sebagaimana kita sering saksikan pada hari Jumat, sebagian kaum muslimin kalau dengarkan khutbah, mungkin karena faktor mimbarnya tinggi, ya, sehingga untuk lebih memudahkan dia untuk menengadah, dia peluk lututnya sambil menengadah. Ya, pernah. Ya,
Kayaknya kita mungkin semua pernah. Ya, karena itu memang enak gitu. Meskipun kadang-kadang terlepas tangannya lalu itu jatuh. Ya kan? Coba dibaca apa hukumnya? 27. Al-ihtiba atau duduk bertinggung di masjid sebelum sholat Jumat ketika imam tengah menyampaikan khutbah. Mengenai hal ini sudah ada hadis Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu. Nabi SAW melarang duduk bertinggung pada hari Jumat ketika imam tengah berkhutbah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah SAW melarang duduk bertinggung pada hari Jumat, yaitu pada saat imam sedang berkhutbah. At-Tirmidzi rahimahullah berkata, beberapa orang dari kalangan ulama memakruhkan duduk bertinggung pada hari Jumat ketika imam tengah menyampaikan khutbah. Bisa distabiloi, ditandai kata-kata makruh. Kalau yang menggunakan bahasa Arab berarti tandai pada waqad kariha. Sebagian ulama ya, mereka membenci, memakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Al-hubuah atau ihtiba, duduk memeluk lutut di hari Jumat ketika imam sedang proses khutbah. Jadi sebagian ulama memakruhkan. Makruh itu artinya membenci atau dibenci perbuatan ini. Lanjut. Sebagian lainnya memberikan rukhsah atau keringanan dalam hal itu. Ya, sebagian lagi menganggap kalau memang ada keperluan tidak apa-apa. Berarti kalau antum ditanya atau ingin menjelaskan kepada seseorang, Aki, tadi ana waktu Jumatan kan kita duduk sebelahan. Tadi saya nggak mau tegur langsung karena nanti kalau menegur langsung, wong Nabi bilang, idza qulta li akhika ansit wal imamu yaqtu qad lagaut. Apabila engkau berkata kepada temanmu, diam. Seperti itu, padahal imam sedang berkhutbah, kamu telah berbuat sia-sia. Berarti negur itu kan tidak boleh waktu khotib sedang khutbah. Jadi saya tadi diam aja. Nah, tak perhatikan antum kan duduk memeluk lutut gitu. Antum tahu enggak hukumnya? Kalau dia bilang, oh saya belum tahu hukumnya. Apa hukumnya? Salah. Apa hukumnya? Ada ikhtilaf. Kan tadi dia bilang ada sebagian ulama yang bilang begini, sebagian ulama begitu. Dan saya sering mengajarkan kepada teman-teman dari sejak bertahun-tahun yang lalu. Bila memang ada ikhtilaf dalam hukum, maka yang adil adalah sebutkan saja ikhtilafnya kalau kita memang tahu. Supaya kita adil dalam menjelaskan kepada masyarakat. Kalau ditanya, saya belum tahu apa hukumnya, maka kita katakan ada ikhtilaf ulama. Sebagian menganggapnya makruh, dibenci, dan sebagian lagi mengatakan boleh apabila memang ada kebutuhan. Nanti di ujungnya, nanti akan disampaikan paling akhir bahwa hukumnya yang lebih kuat adalah makruh. Ya, dengan sebab duduk seperti itu bisa menyebabkan kantuk. Bisa menyebabkan kantuk. Dan ada larangan khusus, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihtiba yaumal jumu'ati yakni wal imamu yakhtub. Riwayat ini meskipun sebagian ulama menganggapnya dhaif, tapi jalurnya banyak sehingga bisa menguatkan satu sama yang lain, jadi bisa dipakai riwayat ini. Jadi sampaikan juga ya, dalilnya adalah Nabi melarang ihtiba. Gitu. Coba lanjut dulu bacanya. Sebagian lainnya memberikan rukhsah atau keringanan dalam hal itu, diantaranya Abdullah bin Umar dan yang lainnya. Demikian itu juga yang disampaikan oleh Ahmad dan Ishaq. Keduanya tidak mempermasalahkan duduk bertinggung ketika imam tengah berkhutbah. Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengemukakan, para ulama telah berbeda pendapat mengenai kemakruhan duduk bertinggung pada hari Jumat. Ada sejumlah ulama yang memakruhkannya. Dalam hal itu, mereka berdalilkan hadis tentang hal ini dan yang telah kami sebutkan, serta hadis-hadis yang senada, yang sebagian memperkuat sebagian lainnya. Hadis yang disebutkan tadi adalah hadis dari Mu'adz bin Anas. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ihtiba yaumal jumu'ah. Ya, Nabi melarang duduk bertinggung atau memeluk lutut di hari Jumat. Lanjut.
berdalilkan hadis tentang hal ini dan yang telah kami sebutkan serta hadis-hadis yang senada yang sebagian memperkuat sebagian lainnya. Mayoritas ulama berpendapat seperti yang dikemukakan oleh Al-Iraqi, yakni tidak memakruhkannya. Mereka menyebutkan bahwasanya hadis-hadis yang berbicara tentang kemakruhan duduk ini secara keseluruhan adalah dhaif. Al-Mubarakfuri berkata, hadis-hadis tentang masalah ini meskipun dhaif, tetapi sebagiannya memperkuat sebagian lainnya. Ya. Tadi ada keterangan Al-Imam Asy-Syaukani, beliau mengatakan wa ajabu an ahaditsil babi annaha kullaha dhaifah. Ya, jawabannya adalah tidak makruh dikarenakan hadis-hadis yang berkenaan dengan bab ini semuanya dhaif. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syaukani. Adapun pendapat Al-Imam Al-Mubarakfuri bahwa hadis-hadisnya meskipun dhaif tapi jalurnya satu sama yang lain itu bisa menguatkan. Hadisnya meskipun rata-rata adalah dhaif tapi bisa menguatkan satu sama yang lain sehingga bisa dipakai. Lanjut. Tidak diragukan lagi bahwasanya duduk bertinggung dapat menimbulkan rasa kantuk. Ini alasan yang lain. Mereka memakruhkan dikarenakan duduk memeluk lutut itu bisa menyebabkan kantuk. Teman-teman kalau duduk ihtiba semakin mengantuk atau semakin tidak mengantuk? Ngantuk sih. Hah? Ngantuk. Anda mau tahu karena Anda sudah lama enggak begitu. Semakin ngantuk. Iya. Gitu ya. Saya sudah lupa juga lama ya. Lanjut. Oleh karena itu, hendaklah sewaktu imam menyampaikan khutbah pada hari Jumat itu, ia menjauhkan diri dari duduk secara bertinggung. Demikian itulah menurut pendapat penulis. Hanya Allah yang Maha Tinggi yang lebih tahu. Penulis pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah berkata ketika mengomentari ungkapan Al-Mubarakfuri, demikian itulah yang lebih dekat pada kebenaran, sehingga meninggalkan duduk ini adalah lebih baik. Ya, kata Syekh bin Baz, hadza huwa al-aqrab, fatarkuhu ahsan. Pendapat bahwa meskipun dhaif tapi bisa menguatkan satu sama yang lain, pendapat ini lebih kuat. Maka menghindari duduk ihtiba lebih utama. Lanjut. Saya juga pernah mendengar Syekh Baz rahimahullah berbicara tentang hadis Muaz bin Anas radhiyallahu anhu. Hadis terbaik berkenaan dengan duduk bertinggung adalah hadis ini. Namun kesahihan hadis ini masih diperdebatkan oleh para ulama dan juga mempunyai beberapa syahid atau pendukung yang dhaif. Jadi yang terbaik bagi seorang mukmin adalah tidak duduk bertinggung. Adapun duduk bertinggungnya sebagian sahabat yang demikian itu disebabkan karena hadis ini belum sampai kepada mereka. Lanjut 28. Ke-28, mimbar, tempat orang menyampaikan khutbah. Disebut demikian karena ketinggiannya. Telah ditegaskan bahwa Nabi SAW menyediakan satu mimbar di masjid beliau. Dari Abu Hazim, dia bercerita, mereka bertanya kepada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari apa mimbar itu dibuat? Dia menjawab, tidak ada orang yang lebih tahu daripadaku. Mimbar itu terbuat dari pohon asal dari daerah Ghabah. Afwan. Kata Sahal bin Sa'ad, ma baqiya bin nasi a'lamu minni. Tidak ada orang yang lebih tahu tentang mimbarnya Nabi ketimbang aku. Ya. Kita perhatikan kalimat ini. Tidak ada orang yang lebih tahu daripada aku tentang mimbarnya Nabi. Ya kalau kita kalau kita bicara tentang hal ini di zaman sekarang, mungkin orang mengira itu adalah sebuah kesombongan. Yang benar, ucapan seperti ini kita bisa lihat konteks dan keadaan. Kadang ada kebutuhan untuk mengucapkan kata-kata seperti ini sebagai bentuk penegasan. Apa kata beliau? Huwa min athlil ghabati. Lanjut. Mimbar itu terbuat dari pohon asal dari daerah Ghabah yang dibuat oleh si Fulan, budak Fulana untuk Rasulullah SAW. Ya, ada seorang sahabat wanita, dia punya budak laki-laki dan budaknya ini tukang kayu. Maka Nabi SAW suatu ketika mengutus seseorang, atau mungkin malah beliau sendiri yang menyampaikan, atau dalam riwayat yang lain perempuan itu yang nawarkan. Sama saja.
Nabi SAW minta untuk dibuatkan mimbar oleh budaknya si wanita ini. Karena budaknya itu adalah seorang tukang kayu. Lanjut. Dalam sebuah lafaz disebutkan, Rasulullah SAW pernah mengutus seorang utusan kepada seorang wanita, agar dikatakan kepada wanita itu, hendaklah kau perintahkan budakmu yang tukang kayu itu untuk membuatkan untukku beberapa kayu mimbar yang bisa aku duduki. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling mengetahui mimbar itu. Aku benar-benar mengetahuinya. Ya, ini hari pertama diletakkan untuk beliau dan hari pertama Rasulullah SAW duduk di atasnya. Rasulullah SAW mengutus orang utusan kepada Fulanah, seorang perempuan dari kaum Ansar, agar dikatakan kepada wanita itu, perintahkan kepada budak laki-lakimu yang tukang kayu itu untuk membuatkan bagiku beberapa kayu mimbar yang bisa aku duduki ketika aku berbicara kepada umat manusia. Fulanah itu lalu memerintahkan budaknya, maka dia pun segera membuat mimbar dari pohon athal dari daerah Ghabah, kemudian membawanya. Selanjutnya Fulanah itu mengirim utusan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau pun menyuruh utusan itu untuk meletakkannya. Utusan itu pun meletakkannya di sini. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan berkata, wahai Rasulullah, maukah engkau aku buatkan sesuatu yang bisa engkau pergunakan untuk duduk? Ya, kita perhatikan di riwayat Jabir, dia cerita bahwa perempuan itu yang nawarkan duluan. Nah, nanti ketika akhirnya Nabi pesan, ya udah pesankan mimbar. Maka dibuatkanlah mimbar yang bentuknya 3 tangga. Di mana Nabi kalau berkhutbah, beliau berdiri di anak tangga yang kedua, sedangkan duduk di antara 2 khutbah, beliau duduk di tingkat yang paling atas. Karena jumlahnya ada berapa? Ada 3 anak tangga. Dan mimbarnya Nabi yang asli itu adalah bukan mimbar juga, tempat beliau bersandar itu adalah pohon. Ketika pohon ini dipindahkan, diganti dengan mimbar, pohonnya itu berteriak. Tanda bahwa dia memiliki kecintaan kepada Nabi. Ya, dan dia histeris karena dia tahu dia akan digantikan dengan mimbar yang baru. Sehingga Nabi kemudian butuh untuk menyentuh atau memeluk si pohon ini. Lalu kemudian teriakannya berubah menjadi seperti menangis. Begitu. Coba dibaca. Sesungguhnya aku memiliki seorang budak laki-laki sebagai tukang kayu. Beliau menjawab, jika engkau berkehendak. Dalam sebuah lafaz disebutkan, ada sebatang pohon yang menjadi pijakan berdiri Nabi SAW. Ketika diletakkan sebuah mimbar untuk beliau, kami mendengar suara dari batang pohon itu seperti suara wanita hamil 10 bulan. Sehingga Nabi SAW turun dan meletakkan tangannya pada batang pohon tersebut. Dalam lafaz lain disebutkan, pohon kurma yang biasa dipergunakan Nabi pada saat berkhutbah itu berteriak, sehingga hampir-hampir batang pohon itu patah. Nabi turun, lalu beliau menyentuhnya dan memeluknya. Batang pohon kurma itu akhirnya merintih seperti rintihan anak bayi yang didiamkan dari tangisnya, sampai kayu itu benar-benar merasa nyaman. Beliau bersabda, yang artinya, pohon itu menangis karena zikir yang didengarnya. Dalam sebuah lafaz disebutkan, dulu masjid bertiangkan batang-batang pohon kurma. Nabi SAW biasa berdiri mendekati salah satu batang di antaranya. Setelah dibuatkan untuknya mimbar, beliau pun berdiri di atas mimbar tersebut. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, setelah Nabi SAW semakin tua, Tamim Ad-Dari berkata kepadanya, maukah aku buatkan untukmu mimbar yang bisa mengapit dan menopang tulang-tulangmu? Beliau menjawab, mau. Maka Tamim pun membuatkan untuk beliau sebuah mimbar dengan 2 tingkat. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia menuturkan, Rasulullah SAW pernah mengirim utusan kepada seorang wanita untuk berkata, suruhlah budakmu tukang kayu itu untuk membuatkan untukku rangkaian beberapa kayu mimbar yang bisa aku pergunakan untuk berdiri ketika berbicara atau berkhutbah kepada orang-orang. Dia pun membuatnya 3 tingkat. Ya, ditandai atau distabiloi kata-kata fa'amila hadhihi ats-tsalatsa darajatin. Dibuatkan 3 anak tangga, di mana Nabi berdiri pada tangga yang kedua dan duduk di antara 2 khutbah pada anak tangga yang paling atas, yang ketiga. Lanjut.
Rasulullah SAW kemudian memerintahkan agar mimbar tersebut ditempatkan di tempat itu. Dari Salamah Al-Aqwa radhiyallahu anhu, dia menuturkan, di antara mimbar dan kiblat berjarak kira-kira selebar jalan yang dapat dilewati kambing. Dari Sahal radhiyallahu anhu, bahwasanya antara dinding masjid dekat kiblat dengan mimbar ada jarak selebar jalan yang dapat dilewati kambing. Ya. Sekarang tersisa satu permasalahan. Ya. Jujur saya belum pernah mencari dalam bentuk artikel-artikel atau fatwa ulama tentang permasalahan apakah mimbar itu memang harus 3 anak tangga. Bagaimana kalau dibikin lebih dari itu? Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Ini podium. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mimbar yang 3 anak tangga itulah yang sesuai sunnah. Maka kalau bukan dengan 3 anak tangga, maka mereka menganggap itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah. Di antara alasannya adalah demikian mimbarnya Nabi, itu pertama. Alasan yang lain, kalau mimbarnya terlalu besar, kadang memakan soft. Terutama untuk masjid yang tidak punya mihrab. Seperti ini. Ini kan namanya mihrab nih. Ruangan menjorok ke dalam di bagian kiblat. Kalau masjidnya datar, coba antum lihat. Masjidnya datar. Nah, mimbarnya berarti kan di depan. Kalau mimbarnya lebih dari 3 anak tangga, maka dia akan mengambil soft terlalu banyak. Ini menurut sebagian ulama. Sehingga seolah-olah mereka menganggap satu paket. Masjid yang sunnah itu tanpa mihrab. Dan mimbar yang sunnah itu adalah 3 tangga. Dulu ini juga keyakinan saya setelah saya baca kitabnya Syekh Wahid Abdul Salam Bani dari Mesir. Kira-kira judulnya Akhta'i Sya'i'ah fi Lailati wa Yaumil Jumu'ah. Di antaranya dari kesalahan seputar mimbar, bahwa mimbar itu harusnya 3 tangga. Kemudian setelah saya sampai di Saudi, saya lihat banyak mimbar para ulama yang bentuknya tidak seperti anak tangga. Mimbarnya Mufti Saudi, mimbarnya Masjid Nabawi, mimbar Masjidil Haram, mimbar di masjid guru saya, Syekh Syatri. Bentuknya podium. Dan saya pernah hitung tangganya kira-kira 4. 1, 2, 3, 4 sampai naik di atas. Sehingga seolah-olah sebagian ulama mereka menganggap bahwa mimbar itu tidak mesti yang 3 tangga. Mungkin itu kan dibuatkan oleh tukang kayunya si sahabat wanita. Dan itu adalah kreativitasnya dia. Ya, sehingga pada dasarnya itu bukanlah sebuah sunnah dengan zatnya, bahwa mimbar itu adalah bentuknya seperti itu. Dan kami perhatikan juga sebagian masjid para masyayikh di Saudi itu juga pakai mihrab. Sehingga kalaupun mimbarnya bentuknya podium dan agak besar ya, dan agak besar, itu tidaklah memakan soft. Contohnya seperti ini. Ini kan memang podiumnya di dalam. Soft pertama tidak terpotong oleh mulutnya. Moncongnya si mimbar. Ya, sehingga ya wallahu alam, saya lebih condong masalah ini adalah masalah yang luas. Bukan masalah yang untuk dijadikan tolak ukur ini masjid sunnah, ini bukan masjid sunnah. Bukan juga untuk jadi tolak ukur sehingga kemudian bertengkar dan berkelahi untuk masalah pembangunan masjid. Nah, sehingga apabila ada masyarakat ya, kita bergaul bersama mereka, mereka bilang, oh lebih bagus masjidnya pakai mihrab. Karena ruangan sebelah sini itu bisa buat nyimpan peralatan sound system. Di sebelah sini bisa buat nyimpan karpet atau ruangannya imam. Ya, maka insya Allah tidak mengapa. Begitu juga apabila dikehendaki mimbar bentuknya podium. Karena mimbar untuk podium itu lebih membuat khotib dan penceramah agak tenang. Jadi kalau dia lagi gemetaran kakinya tidak kelihatan. Begitu. Sedangkan kalau pakai mimbar, kelihatan yang anak-anak baru, santri-santri yang disuruh naik gitu ya, kakinya masih kelihatan groginya,
Ya, kertasnya yang dia pegang juga bergetar semua. Maka kalau podium itu lebih menenangkan begitu. Wallahu a'lam. Ikut Mia, belajar Islam jadi lebih mudah dan makin yakin. Kita belajar dari yang paling dasar, yang paling utama, dan yang paling kita butuhkan. Mufid Islamic Academy atau MIA adalah sebuah program pembelajaran Islam melalui pembahasan kitab-kitab para ulama yang dibahas secara terstruktur dan berjenjang. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenali agama kita lebih dalam dengan belajar di Mufid Islamic Academy. Anda ingin belajar agama runut dari dasar, akan tetapi terkendala dengan pekerjaan usia? Jangan khawatir, bergabunglah bersama Mia. Dengan belajar di Mia, Anda akan mendapatkan metode yang mudah untuk difahami, dan Anda bisa belajar kapan dan dimanapun Anda berada, akan tetapi tetap ilmiah. Barakallahu fikum. Kita ambil satu poin lagi, yang ke-29. Al-ikhlasu 'inda ityanil masjidi liyafuza bithawabil 'azim. Poin ke-29, tulus ikhlas ketika mendatangi masjid agar memperoleh pahala yang besar. Yang demikian itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mendatangi masjid untuk suatu hal, maka demikian itulah bagiannya. Ya. Nabi bersabda, man atal masjid li syai'in fahuwa hadduh. Siapa yang datang ke masjid untuk suatu tujuan, maka bagian untuk dirinya adalah sesuai dengan tujuan dia ke masjid itu. Karena orang pergi ke masjid ada yang tujuannya adalah betul-betul mau beribadah, sholat, menuntut ilmu. Ada orang ke masjid karena sekedar lewat. Ada orang ke masjid karena diajak teman. Ada orang ke masjid karena kebetulan masjid itu berada di tempat tujuan aslinya. Ada orang pergi ke masjid tujuannya dagang. Misalnya, ya, kalau ada kajian akbar misalnya, bukan berarti tercela ya, bukan berarti kemudian haram, enggak. Ya, asalkan sebagaimana dibuat oleh sebagian panitia, kalau dalam proses kajian maka jual beli di stop dulu. Tapi itulah bagian dari niat-niat sebagian kaum muslimin, mereka ke masjid ada yang tujuannya adalah ibadah sambil dagang. Meskipun itu ya sulit juga untuk dihindari. Kita saja sebagian ustadz-ustadz misalnya dampingi jamaah umroh karena kebetulan disuruh travelnya. Ada sebagian ustadz-ustadz yang punya toko baju, jadi dia kalau pergi dampingi jamaah, nanti di hari-hari terakhir dia pergi cari gamis untuk tokonya. Ya, apakah haram? Jawabannya tidak juga sih. Ya, tapi itulah kenyataan kita sebagian kaum muslimin kadangkala ada ibadah yang di situ ada duniawi yang terselip. Ya. Lanjut. Itu menunjukkan bahwa orang yang mendatangi masjid untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat ukhrawi atau duniawi, maka sesuatu itulah bagian yang diperolehnya. Sebab setiap orang mendapatkan sesuai niatnya. Pada hadis tersebut terdapat peringatan untuk memperbaiki niat pada saat mendatangi masjid agar tidak bercampur baur dengan tujuan duniawi. Misalnya jalan-jalan atau mencari persahabatan dengan beberapa teman, tetapi hendaklah berniat untuk beriktikaf, uzlah dan menyendiri, ibadah serta mengunjungi Baitullah, juga mencari ilmu dan lain sebagainya. Nah, sebagai kesimpulan bahwa yang terbaik seseorang itu datang ke masjid tujuannya adalah murni ikhlas untuk urusan akhirat. Ya, adapun ke masjid tujuannya adalah untuk tujuan duniawi, maka ini tercela. Tadi ada yang saya berikan contoh, yaitu tujuannya adalah ibadah, kemudian ada niat duniawi yang terselip diantaranya. Seperti ke masjid untuk daurah tapi juga bawa jualan. Ke masjid atau bahkan ke Masjidil Haram tujuannya adalah karena bisnis umrohnya. Ya, karena
ada upah sebagai mutawifnya. Karena punya toko baju yang kalau beli gamis misalnya Haromain langsung di sana lebih murah daripada beli di Tanah Abangnya atau yang semacam itu. Ya, maka ini yang terbaik adalah yang pertama. Meskipun juga tidak dikatakan haram bagi orang yang niatnya adalah ibadah, kemudian bila ada kesempatan duniawinya maka dia ambil. Catatan, bila memang keinginannya adalah ibadah, bila keinginannya adalah ibadah, lalu ada dunia yang terselip, maka dunia ini tidak boleh mengganggu ibadah. Maka yang duniawi ini tidak boleh mengganggu ibadah. Contoh, daurah sambil jualan, maka jangan sampai waktu daurah kepala kita ini isinya jualan. Itulah juga kenapa sebagian panitia mengizinkan ada lapak-lapak jualan di daurah atau tablik akbar, tapi transaksi tidak boleh saat sedang berlangsungnya kajian. Begitu juga kalau mau pergi ke Masjidil Haram misalnya tadi saya contohkan, jangan sampai urusan umrohnya, urusan iktikaf di Masjidil Haramnya kemudian terganggu dengan urusan jualannya. Sehingga kadang iktikaf di akhir Ramadan di Masjidil Haram, tapi handphonenya kadang-kadang masih ngurusi. Misalnya orang ini ada penawaran ke Jeddah sekian buat ngambil barang, mau atau enggak. Akhirnya, ini saya enggak boleh transaksi di masjid nih, keluar dulu. Tapi tetap aja urusannya adalah duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 4 menit. Ada yang ditanyakan? Ya Pak. Di Abu Dhabi, di Jeddah, di mana itu ada sebagian masjid yang masjid itu orang ke situ buat wisata. Apalagi di Turki. Ya kan? Memang ke sana orang mau masuk, sholat, terus foto-foto. Ya, jadi bagaimana? Ya itulah. Ya, sebagaimana kata Nabi SAW, apa tadi kata beliau? Man atal masjid li syai'in fahuwa hadzuh. Siapa yang datangnya adalah untuk suatu tujuan, maka buat dirinya adalah apa yang menjadi tujuannya tadi. Kalau memang masjid itu diperuntukkan buat jalan-jalan, maka ini ya sebenarnya bukan keperuntukannya. Di Malaysia itu ada satu masjid, bahkan orang kafir pun masuk. Ya, bahkan orang kafir masuk dalam keadaan pakai tank top, pakai celana pendek. Tapi untuk menjaga pandangan sama takmirnya dikasih baju-baju panjang begitu. Tetap aja baju panjangnya nggak diikat juga. Ya, waktu saya ikutlah city tour pulang dari umroh gitu kan, landingnya di Malaysia, terus diajak jalan. Ada masjid apa ya namanya? Masjid apa gitu. Ya kita karena diajak memang sekian bis, ya udah ikut juga. Sampai di situ kita jadi miris gitu. Ini masjid kok jadi wisatanya orang-orang kafir masuk dalam keadaan bajunya auratnya terbuka. Meskipun ketika dia datang ditawarkan nih baju silakan dipakai, tapi ikatannya juga nggak diikat juga gitu. Ya, maka yang ini khawatirnya jatuh ke dalam dosa dikarenakan menjadikan masjid bukan untuk peruntukannya. Begitu. Ada pertanyaan? Untuk ummahat pakai baju gamis-gamis yang bermerek bagaimana? Kalau mereknya nampak, tadi ada LV, ya. Apalagi itu ternyata palsu. Nah, maka ini pertama tidak baik, ya, karena ini kan sesuatu yang duniawi ya. Kemudian palsu lagi. Dan pendapat yang tepat adalah tidak boleh menggunakan barang KW kecuali logonya dibuang. Lah itu kain logonya LV. Gitu. Kayak apa membuangnya? Ya.
Misalnya teman-teman beli sepatu Nike dan tahu itu palsu. Kemudian logo Nike-nya dibuang. Pakai Converse, lidah di punggung kakinya itu dibuang, digunting logonya, yang di tumitnya dibuang. Jadilah dia sepatu tanpa merek, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau dipakai logonya, maka ini kezaliman kepada pemilik merek aslinya. Lah ini LV-nya udah nyambung di situ. Saya pernah lihat ada ibu-ibu pakai jilbab LV semua. Apakah Louis Vuitton itu mengeluarkan mukena? Masa iya ya? Ya. Yang jelas janganlah. Adapun untuk gamis-gamis yang tidak kelihatan mereknya, seperti gamis itu hanya ada mereknya kelihatan di leher belakang. Ya. Adapun setelah dipakai tidak kelihatan sama sekali, maka insya Allah tidak apa-apa. Nah, tinggal terakhir cadar. Ada cadar yang itu luar biasa mahal. Itu mereknya tepat di dekat mata kanannya si akhwat. Menggelantung gitu. Jadi kalau orang dibicara sama dia, itu mereknya tepat di dekat mata kanan itu menggelantung. Masya Allah ya. Mereknya, gak usah saya sebut ya. Itu biasanya mahal. Kecuali palsu. Ya. Nah, kalau palsu biasanya ada bintang-bintang saja. Kalau yang asli itu ada namanya. Namanya? Ya, itulah. Itulah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.